Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA N2 Kota Bekasi, Bapak Usman SPD MPD atau yang mewakilinya. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu Wakasek dan staf. Yang kami banggakan Bapak Ibu dan perwira angkatan 11. Serta yang saya cintai Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMA N2 Kota Bekasi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari yang bahagia ini dalam acara desiminasi calon guru penggerak angkatan 11. Bapak dan Ibu, untuk mengawali acara hari ini, marilah sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, meningkat ke acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala SMA 2 Kota Bekasi yang hari ini diwakili oleh Bapak Wakasek, Litbang, Bapak Solihin, MPD. Kepada Bapak Solihin dipersilakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita semua yang terhormat, para wakil kepala sekolah, dewan guru dan CGP di SMA 2 Kota Bekasi yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan kegiatan desiminasi budaya positif yang narasumbernya adalah Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan program pendidikan penggerak angkatan 11. Soalnya SMA 2 yang terbanyak yaitu jumlah Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan desiminasi budaya positif ini selain dipaparkan di sini juga akan diimbaskan dalam diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga sekolah kita mendapatkan prestasi yang lebih baik sesuai dengan sekolah SMA 2 Bekasi. Mungkin itu saja saya ucapkan sekali lagi selamat kepada guru penggerak, calon guru penggerak dan Bapak Ibu yang belum mengikuti undangan tersebut. Dan ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir sehingga nanti insya Allah bisa mengikuti jejak mereka ini. Itu saja harapan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Solihin. Meningkat ke acara berikutnya yaitu penyampaian materi budaya positif aksi nyata oleh Pak Kateng Maulana SPD calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Pak Kateng, baik. Terima kasih kepada ketua acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Kepala SMA 2 Kota Bekasi, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati para pendidik dan pendidikan di SMA 2 Kota Bekasi. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita dalam keadaan sehat bisa mengikuti kegiatan desiminasi tentang budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya karena ini adalah salah satu tugas yang harus kami laksanakan sebagai calon penggerak, yaitu melaksanakan desiminasi tentang budaya positif di sekolah. Baik, kita mulai. Nah, apakah Bapak Ibu atau ya rekan-rekan masih menerapkan, masih melihat budaya seperti ini, guys? Masih ya. Masih ada yang menerapkan. Ya, jadi ini ilustrasinya siswa melakukan pelanggaran bisa telat atau
melakukan pelanggaran lainnya, nah kita melakukannya dengan cara memberikan apa nih? Hukuman ya. Jadi disuruh jongkok menghormat bendera. Nah ini kalau masih ditemukan ya berarti kita harus melakukan perubahan karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka kalau kita sudah menerapkan tidak akan ada lagi seperti itu ya. Terus bagaimana kaitannya dengan pembahasan ini? Nah ini salah satunya adalah yang sering kita kaitkan dengan disiplin ya. Kenapa kita melakukan ini? Alasannya ya supaya disiplin. Oke, lanjut. Nah pada pertemuan kali ini saya mencoba akan menyampaikan 6 poin tentang penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama disiplin positif, kemudian ada nanti teori motivasi, tadi hukuman dan penghargaan, bagaimana seharusnya kita memperlakukan siswa ketika melakukan kesalahan, kemudian tentang keyakinan kelas, kemudian tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya adalah tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang terakhir nanti yang akan lebih kita dalami adalah tentang segitiga restitusi. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif ini perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah ya. Jadi budaya positif ini diterapkan, nanti perwujudannya kalau di kurikulum Merdeka adalah dengan profil pelajar Pancasila. Nah, coba sebelum kita lanjut, rekan-rekan bisa bersimulasi begini. Coba tangannya dikepal, Jadi kalau ada stimulan dari siapapun, misalnya ini kita bermain peran, saya menyuruh Anda coba genggam kepal, tangannya kepal. Nah, kemudian saya atau nanti ada orang yang akan memerintahkan kepada Anda apakah Anda mau membuka kepala itu atau tetap begini atau tetap ngepal. Jadi ketika saya memberikan gangguan ini, mengganggu atau memberikan rujukan supaya Pak ngapain sih kepal-kepal, buka aja. Nah, bagaimana sebetulnya respon kita ketika kita memegang mengepal ini? Kira-kira kita akan ngepal terus atau kita akan membuka sesuai pengaruh yang disuruh orang lain? Terus suka-suka saya Pak? Suka-suka, betul. Suka-suka. Ada yang bisa membuka mungkin ya, ada yang terus mengepal. Nah, ini nanti hubungannya dengan teori kontrol. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Apakah kita akan terus mengepal atau kita akan membuka, atau selamanya akan tertutup. Nah, yang paling penting adalah sesungguhnya dalam kegiatan ini kita mau membuka atau tetap mengepal itu yang mengontrol diri kita siapa? Kita sendiri. Ya kita sendiri ya. Nah jadi itu adalah teori kontrol yang menegaskan bahwa sebetulnya ketika kita melakukan suatu keputusan, kita itu berada pada kondisi pilihan mau melakukan itu atau tidak. Ketika kita mau menerapkan budaya positif, sebetulnya bukan karena paksaan dari luar, tapi mau nggak kita menerapkan budaya itu. Jadi semua yang kita lakukan pada dasarnya menurut para ahli adalah murni dari keputusan kita. Jadi keputusan kita untuk memilih mau dia tetap menggenggam atau melepaskan. Ya. Oke. Nah, kemudian yang pertama tadi tentang disiplin positif. Nah, coba apa yang kita ketahui, yang rekan-rekan ketahui tentang disiplin? Apa itu disiplin? Taat, baik itu. Ada yang lain?
Patuh, disiplin. Terus apa lagi? Taat. Ya. Ininya analogi dalam pikiran kita, kalau disiplin itu harus gimana? Iya, pada Saatnya istirahat atau lakukan. Disiplin itu menyenangkan atau tidak? First break. ya. Namanya disiplin itu di benak kita atau semua di benak siswa waktu kita jadi siswa adalah sesuatu yang jadi beban kan? Nih, kita harus masuk sekolah disiplin, harus datang pagi. Kan enaknya kita datang siang santai gitu kan? Ya. Tapi nggak bisa karena kita harus disiplin. Nah, disiplin yang ada di image rata-rata orang adalah sesuatu yang berupa hukuman, sesuatu yang harus ditaati dan sebagainya. Jadi apa namanya, tidak menyenangkan kata-kata disiplin. Nah ini ya, jadi disiplin itu kata kuncinya di bawah itu ada hukuman. Jadi alternatif terakhir untuk sebetulnya untuk menangani masalah. Nah menurut kamus Webster, disiplin adalah kontrol yang diperoleh dengan menegakkan kepatuhan dan ketertiban. Disiplin berarti berperilaku atau perilaku yang teratur atau ditentukan, itu disiplin. Nah, disiplin yang dimaksud dari budaya positif di diseminasi ini adalah bahwa ketika siswa melakukan tadi datang tidak terlambat, dia berseragam sesuai aturan, maka yang diharapkan adalah disiplin positif, yaitu bahwa dia melakukan itu dengan kesadaran sendiri, bukan karena paksaan dari peraturan ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Jadi disiplin positif adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri tanpa hukuman atau hadiah. Mungkin dari kita ada yang menghindari hukuman, tapi sering ada juga yang memberikan hadiah. Misalnya kalau siswa menaati peraturan, maka dia memberikan hadiah. Ternyata itu pun bukan hal yang bagus, ya. Jadi pemberian hadiah atau hukuman itu bukan yang diharapkan dari budaya positif atau disiplin positif, karena ketika dia diiming-imingi hadiah, ketika guru lain tidak memberikan hadiah, maka dia tidak akan melakukan kebiasaan baik itu. Jadi itu pengertian disiplin positif. Nah, tujuan disiplin positif itu tadi adalah untuk motivasi internal sebetulnya, bukan karena pengaruh dari peraturan, bukan karena dia takut sama guru atau menghormati gurunya, takut kualat dan sebagainya, bukan. Tapi di sini kata kuncinya adalah sebagai motivasi internal, benar dari dalam dirinya bahwa apa yang dilakukan itu menjadi kesadaran diri, ya. Nah, ini adalah perbandingan stimulus respon dengan teori kontrol yang disampaikan oleh dosen, bahwa intinya di tabel ini apa yang kita lakukan itu menurut teori kontrol adalah sebetulnya mutlak pilihan kita sendiri, tidak ada pengaruh dari orang. Karena ketika kita mau menaati peraturan, sebetulnya berarti kita memilih untuk menaatinya. Tapi ketika kita melanggar, berarti kita juga memilih untuk melanggar. Artinya semua kontrol itu ada pada diri kita, ya. Nah, kemudian di teori kontrol ini juga dijelaskan bahwa kita sebetulnya tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kontrol itu hanya ada pada diri sendiri. Nah, ini ada yang kutipan bagus dari Stephen Covey, bahwa ini juga terkenal di leadership, ya, bahwa kalau kita ingin membuat kemajuan secara perlahan sedikit-sedikit, maka kita harus mengubah sikap atau perilaku, ya. Jadi kalau perlahan kita ubah sikap. Tetapi kalau kita mau mengubah tentang manusia, tentang paradigma, tentang perubahan-perubahan yang besar, maka
tujuannya kita yang harus ubah, ya. Tujuannya yang harus ubah, jadi bukan sikapnya. Itu dari Stephen Covey. Nah, kemudian Dr. William Glasser tadi di teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan, ya. Jadi ketika kita melaksanakan suatu kegiatan, tidak mungkin itu mengalir begitu saja, pasti ada tujuannya, ya. Nah, tujuannya apakah dari pengaruh luar atau murni dari motivasi intrinsiknya? Yang jelas, setiap yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Nah, kemudian tujuan yang kita lakukan di dalam budaya positif ini harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ada 3 sebetulnya, nanti ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada IOP dan PHB tadi. Nah, yang pertama, nilai-nilai kebajikan dalam profil Pancasila ini teraktualisasi dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, ini budaya nilai-nilai kebajikan universal ini sudah diterapkan di kurikulum Merdeka, ya. Nah, kemudian ini dari konsep lain, tetapi pada dasarnya nilai-nilai kebajikan universal itu seperti ada toleransi, rasa hormat, integritas, empati, mandiri, percaya diri, dan komitmen. Nah, kemudian juga ada yang disampaikan oleh Indonesian Heritage Foundation, menyampaikan bahwa nilai-nilai kebajikan itu setidaknya mencakup ini, ada cinta Tuhan, kemudian kemandirian, sampai kedamaian dan kesatuan. Nah, pada dasarnya semua kebajikan-kebajikan itu pada prinsipnya mirip, ya, sama, jadi adalah hal-hal positif. Oke, selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi. Nah, karena kita sebagai guru yang sekarang menerapkan kurikulum Merdeka, maka apa sih konsep merdeka menurut Ki Hajar? Nah, jadi apa itu merdeka? Nah, menurut Ki Hajar, merdeka, manusia merdeka artinya mereka tidak terperintah, mereka dapat menegakkan dirinya, tertib mengatur kehidupannya, sekaligus tertib mengatur perhubungan mereka dengan kemerdekaan orang lain. Yaitu konsep merdeka menurut Ki Hajar. Nah, ketika kita melakukan gini, saya misalnya mengikuti upacara setiap pagi, ya kan? Atau siswa mengerjakan tugas pekerjaan rumahnya, itu mereka melakukan tugas itu dasarnya apa, motivasinya, ya. Nah, jadi setidaknya ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan, kita tadi contohnya upacara atau siswa mengerjakan PS, apa sih yang mendorong dia melakukan itu? Akan ada salah satu dari ketiga ini. Yang pertama, biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan, ya daripada atau hukuman, daripada saya mengerjakan tugas supaya tidak dihukum oleh guru, atau saya mengikuti upacara bendera supaya tidak kena SP dari kepala sekolah. Karena itu motivasinya berarti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Yang kedua, nah, ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi saya ikut upacara supaya dianggap taat, gitu, supaya dikatakan tertib, disiplin, gitu, ya. Sehingga nanti kepala sekolah melihat, oh saya nanti dikasih poin bagus, maka nanti
nanti saya akan diberikan jabatan tertentu, misalnya jadi staf gitu, atau nanti dia akan jadi wakil. Itu motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, motivasi yang ideal yang seharusnya dimiliki adalah yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang dihargai, menghargai diri sendiri, dan menerapkan nilai-nilai yang. Nah, itu yang diharapkan dari motivasi itu adalah sebetulnya ini. Jadi kita seyogianya beralih dari yang 1 dan 2 ini ke ketiga. Jadi motivasi intrinsik namanya. Nah, jadi ketika kita melaksanakan suatu kegiatan dengan dasar tadi mau imbalan atau menghindari hukuman, maka ini tidak akan berlangsung permanen atau ya terlihat tergantung situasi. Nanti ketika tidak ada pimpinan misalnya, ya kita tidak ada motivasi keinginan untuk melaksanakan itu. Berbeda dengan kalau motivasi itu hadir dari keyakinan diri, motivasi itu lahir dari motivasi intrinsik dalam diri, maka tidak ada pemantau pimpinan, maka kita akan tetap melaksanakan. Nah, tadi kembali ke yang di slide pertama yang anak dihukum itu, sebetulnya ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, apakah ada jaminan bahwa mereka besok tidak akan melakukan hal yang sama? Kenyataannya, tiap hari anak yang terlambat ada, dan beberapa kali atau sering anak yang terlambat itu saja ya, atau anak yang melakukan pelanggaran misalnya, pelanggaran untuk lain, mencontek atau mengganggu temannya. Nah, kalau kita memberikan berupa hukuman, ternyata itu tidak efektif. Jadi hukuman cenderung menyebabkan akan terjadi pelanggaran lagi. Nah, yang itu justru tidak ideal ketika menangani masalah siswa. Nah, terus bagaimana idealnya atau yang paling bagus adalah kita ketika anak melakukan pelanggaran itu sebaiknya kita melaksanakan restitusi, Bapak Ibu ya. Apa itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu baru mendengar, karena saya juga mendapatkan ini dari pendidikan CGP ini, ada istilah restitusi ya. Nah, jadi restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif ya. Nah, ketika dengan pendekatan ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dan mengajak murid untuk berefleksi tentang apa yang mereka lakukan, kemudian berusaha untuk siswa itu memperbaiki kesalahannya, sehingga pada akhirnya dia menjadi manusia atau siswa yang menghargai dirinya, sehingga akan berbuat lebih baik ke depannya. Nah, pendekatan restitusi ini menguntungkan sekolah dan juga korban, dalam hal ini siswa, karena dia tidak merasa diintimidasi. Sebaiknya nanti akan timbul kesadaran pada dirinya untuk memperbaiki kesalahannya ya. Nah, kemudian nih, ketika kita menjumpai anak yang melakukan pelanggaran, biasanya tipe-tipe guru nanti akan dibahas, ada beberapa tipe guru. Nah, untuk kita melakukan restitusi kayak tadi, bagaimana kita memperbaiki tanpa menghukum. Memperbaiki kesalahan tanpa menghukum adalah dengan restitusi. Sebelum melakukan restitusi ini, kita harus terlebih dahulu membentuk suatu keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama berupa sikap-sikap positif. Nah, misalnya begini keyakinan kelas. Kalau misalnya ada peraturan di jalan raya kan,
pengendara motor wajib mengenakan helm gitu ya. Kenapa harus mengenakan helm? Ada hal yang kita kalau pandangannya itu kan peraturan, kalau umum peraturan seperti itu. Tapi kalau keyakinan itu gini jawabannya. Oh, kita menggunakan helm itu untuk keselamatan, gitu ya. Nah, karena ya itu hal yang kita yakini. Jadi, oh, kenapa saya harus pakai motor dan harus pakai helm? Ya untuk keselamatan. Buktinya kalau naik mobil kan nggak disuruh karena motor riskan gitu ya. Tapi ada juga kan mobil pakai helm, pernah lihat nggak? Pernah. Mobil balap itu. Kenapa? Karena resikonya besar. Artinya keyakinan dalam diri pembalap itu kalau tidak menggunakan helm kemungkinan terjadi kecelakaan akan fatal. Nah, ini yang disebut keyakinan. Keyakinan itu timbul dari kesadaran diri. Nah, contoh lain waktu COVID ketika pandemi itu kan kenapa harus pakai masker ya? Ya pasti tadi kalau alasannya peraturan ya karena peraturan, tapi kalau keyakinan maka oh untuk kesehatan nih dan untuk keselamatan kita, itu namanya keyakinan. Nah, jadi keyakinan kelas itu menuju pada nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi ketika motivasi timbul dari diri, keyakinan bahwa oh saya harus begitu karena alasannya ini, nah biasanya ada pemantau ataupun tidak pemantau maka dia akan melaksanakan. Oke, kita lanjut. Nah ini masih tentang tadi keyakinan kelas. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas itu dari mana diambilnya? Jadi bisa caranya, kan sekolah udah punya peraturan nih, peraturan sekolah. Nah, kita ambil nilai-nilainya, kemudian keyakinan kelas itu berupa kalimat-kalimat yang abstrak dan pendek-pendek. Misalnya, kan di peraturan sekolah gini, tidak boleh mengganggu siswa lain. Maka keyakinan kelasnya cukup dengan harus saling menghormati, gitu ya, saling menghargai. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah, berarti harus tepat waktu. Misalnya itu namanya keyakinan. Jadi cara membentuk keyakinan kelas itu seperti itu. Dari peraturan-peraturan yang ada, kemudian kita ambil. Atau kalau mau dari awal membentuk, maka kita diskusikan apa yang mau disepakati, kebaikan-kebaikan apa yang mau dimunculkan, nanti kita ambil jadikan sebagai kesepakatan. Nah, kesepakatan ini sebagai dasar nanti ketika siswa melakukan kesalahan, nah kita melakukan restitusi. Ingatkan bahwa apa dulu keyakinan kelas kita bahwa kalau kalian begini resikonya atau konsepnya seperti apa. Jadi ini dasar untuk restitusi. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu disampaikan dalam kalimat positif dan cenderung sebetulnya lebih abstrak ya daripada peraturan. Kalau peraturan kan cenderung kata-katanya sudah tertentu, karena peraturan itu khusus, tidak umum, tidak seperti keyakinan. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, kita lanjut ke kebutuhan dasar. Ini pernah ada kasus, misalnya mungkin rekan-rekan juga pernah ada siswa yang suka iseng gangguin, misalnya ada si A nih suka ngambilin bekal temannya, gitu ya, atau suka ada pensil atau alat tulis temannya diambil, gitu ya. Nah, itu pernah nggak Bapak Ibu menjumpai anak seperti itu dan memanggil? Biasanya yang kita lakukan melakukan hukuman, kamu tidak boleh begitu, balikin. Nah, sebetulnya ketika anak melakukan kesalahan itu, setelah kalau kita ajak ngobrol,
itu mereka ada pasti kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nanti kita bisa kolaborasi lah dengan guru BK yang lebih paham tentang ini kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya ketika anak melakukan tadi, ketika si anak misalnya tiba-tiba merebut atau mengganggu temannya, merebut makanannya atau mengambil alat tulisnya. Nah, sebagai guru kita harus ngapain? Nah, kita ajak ngobrol dulu siswa itu. Siapa tahu dia memang tidak punya alat tulis itu, atau dia tidak bawa bekal nih, sementara dia tidak punya bekal, di rumah juga tidak disiapkan karena tidak punya uang misalnya. Atau bisa saja dia itu iseng gitu untuk menunjukkan bahwa wah, gua paling berkuasa nih di kelas ini, gitu ya. Atau bisa juga dia cari perhatian dari wali kelasnya. Nah, semua itu bisa kita gali kalau kita memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Tadi misalnya ketika anak itu, kenapa kamu suka merebut makanan temennya? Bisa saja dia di rumahnya memang belum makan gitu kan, jadi dia ngambilin. Artinya ketika kita pas menangani tahu masalah siswa itu, kita akan memberikan treatment yang benar, kita akan memberikan restitusi yang baik, yang benar untuk menangani masalah siswa. Atau bisa jadi dia karena kurang kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bisa saja siswa itu kenapa suka ambilin makanan, jadi karena di rumahnya dicuekin gitu sama orang tuanya, pelampiasannya ke temannya, jadi dia suka membuli atau suka mengganggu temannya. Nah, kemudian kebebasan yang ketiga adalah freedom, atau kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan, ya. Ya, jadi ingin bebas. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun aja. Misalnya tadi kenapa mengganggu? Ya buat senang-senang aja, biar ramai kelas seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita tahu masalahnya, oh dia kebutuhannya sepertinya di sini, jadi kita menanganinya gampang. Dan tadi yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa gua tuh harus dihargai di kelas ini, maka dia melakukan kegiatan tindakan seperti itu. Oke. Nah, ini selanjutnya tentang restitusi. Kita sebagai guru kira-kira nih, ini ada 5 posisi kontrol rekan-rekan. Siapa yang atau dari 5 ini kita berada di posisi mana nih? Jujur aja, ini kan nggak ada penilaian di kelas sekolah ya. Kira-kira kita masih menemukan yang ini nggak? Kita masih ada Kadang Pak. Ada atau sebagai pembuat rasa bersalah? Kadang-kadang. Nah, atau ini ya, sebagai teman, oke, teman katanya. Atau pemantau. Lihatin aja. Mantau ya, kali lebih ke Nah, bisa. Atau biasanya pemantau itu kesiswaan. Jadi, weh sabu, nggak sesuai, rambut. Nah, itu pemantau tuh. Terus sepatu, ya kesiswaan biasanya untuk pemantau. Tapi guru juga kalau yang care biasanya, wah catat. Posisi ini sebetulnya tidak salah, tidak apa namanya, tidak mutasal, tapi mana yang lebih baik dan diharapkan perbaikan ke depan. Kalau penghukum tadi belum, dia telat tanpa ditanya alasan dan sebagainya, ya karena kita udah tahu telat dihukum aja. Kamu keliling lapangan, itu lari keliling lapangan. Nah, kalau pembuat merasa bersalah itu, aduh gara-gara kamu telat ini saya dipanggil ke sekolah nih, jadi harusnya kan kalau kamu nggak telat saya nggak dipanggil ke absen, saya kena SP. Nah, jadi terus anak merasa, oh iya gara-gara saya si ibu ini kena dampaknya. Itu guru yang seperti itu. Teman, nah kalau teman itu cenderung
konteksnya adalah menyamakan level dia dengan siswa. Jadi tidak jomplang tapi sejajar. Misalnya gini, kalau anak melakukan belum ngumpulin tugas misalnya, ayo mana ngumpulin tugasnya, nanti saya bisa kena omelan nih kayak saya karena nah kata-kata ayo itu menunjukkan bahwa posisi kita itu sederajat atau sebaya dengan siswa. Nah di antara ini yang masuk positif itu 3, 4 dan nanti 5. Yang usahakan yang 1, 2 itu udah ditinggalkan ya. Nah jadi walaupun di suatu kondisi tertentu ini akan diperlukan, karena gini, kalaupun kita menjadi sebagai teman pun teman terus, ini juga ada dampaknya. Misalnya kalau guru memposisikan sebagai teman, nanti siswa itu akan cenderung hanya bergantung pada guru tersebut, jadi dia tidak peduli dengan guru lain ya. Nah terus yang ideal yang mana? Nah yang ideal adalah yang sebagai manajer. Jadi manajer itu melakukan kegiatan ketika siswa melakukan kesalahan itu adalah dengan menerapkan restitusi. Nah, jadi mari kita mulai dari sekarang itu coba untuk berusaha. Misalnya tahapan ini sudah kita lalui, ujung-ujungnya kita sebetulnya harus sebagai manajer ya. Oke, sebagai manajer. Itu apa sebagai manajer? Yaitu menerapkan restitusi. Jadi ketika kita siswa mendapatkan hukuman, maka kita panggil siswa itu. Nanti untuk menangani siswa kita bisa menggunakan segitiga restitusi ya. Oke, ini kayaknya kurang ini masih apa? Tegang-tegang nih. Saya sedikit dulu ya. Siap. Oke. Nah, enggak bergaya buat tinggal tebak-tebakan. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini tebak gambar ini apa? Kira-kira? Wah. Ini tahunya ganti I, kan? Air lalat. Tahi, ininya lalat tuh. Hebat tadi siapa Bu? Ya. Ini tahi lalat. Coba yang ini apa nih? Ini jawabannya tahi lalat tuh. Ini Tangan kosong. tangan kosong. Ada yang lain? Tangan Kanan. tangan Kanan. Ini gurunya. Oh iya. Coba kita lihat jawabannya. Tangan. Oke, itu supaya tidak bosan ya. Karena mendengarkan itu katanya hanya 5-10%. Menurut teori dalam sebelum ya, teori pembelajaran. Nah, tapi ketika kita terlibat bisa 30%. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sudah saya bahas tentang posisi kita sebagai manajer itu ketika anak melakukan kesalahan maka jangan menghukum. Jangan hanya memantau atau hanya bertindak sebagai teman, tapi kita harus berlaku sebagai manajer. Manajer itu ngapain? Setidaknya ada tiga langkah untuk menyelesaikan pelanggaran siswa, yaitu dikenal dengan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah kita stabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan atau kesalahan, tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan ya. Nah, menstabilkan identitas itu tercermin dari ini kegiatannya. Misalkan siswa datang kita panggil karena dia melakukan kesalahan, maka kita sampaikan kata-kata begini. Jadi dia ngomong gitu, terus ya kamu bukan satu-satunya melakukan kesalahan. Saya pun pernah melakukan kesalahan, tetapi saya memperbaikinya, gitu ya. Nah itu supaya identitasnya terstabilkan. Kemudian yang kedua adalah
validasi tindakan salah. Tadi dia mengakui saya telat. Nanti terus kita tanya, pasti kamu telat ada alasannya. Nanti kita gali itu. Nanti dia menyampaikan, oh saya karena begini dan seterusnya. Itu validasi tindakan salah. Nah kemudian tahap ketiga adalah kita beri keyakinan, meyakinkan gitu, menanyakan keyakinan kepada siswa. Tadi kalau menurut kamu telat itu baik nggak? Terus bagaimana keyakinan kelas kita kalau kita di pembelajaran itu? Nanti menjawab, oh saya nggak boleh telat. Ya. Oke, nah ini tadi kenapa disebut segitiga restitusi? Jadi tindakannya terjadi dari 3 tahap. Kita stabilkan dulu, kemudian validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Ini mungkin agak maksudnya gimana? Kita lihat di penerapannya ya Bapak Ibu. Nah. Silakan disimak ya. Siang Sarah, Iya Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain salah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, jadi rekan-rekan, jadi masalah yang tadi disampaikan adalah salah ini ada dibilang tukang fitnah sama temennya, maka dia marah, jadi dia membentak-bentak temannya. Nah itu tadi cara penerapan restitusi, bagaimana ketika ada anak melakukan kesalahan, kita yang pertama tadi menstabilkan dulu, oh yang berbuat salah itu tidak apa-apa, saya juga pernah melakukan itu. Nah gitu ya, jadi menstabilkan dulu nih. Nah kemudian tadi dia menanyakan keyakinan tadi,
sebelumnya validasi tindakan dulu bahwa tadi yang dilakukannya itu ngapain, bentak-bentak terus dia memvalidasi dan menguatkan, oh untuk kamu hanya membentak, tidak lebih jauh misalnya, ya, artinya nah itu juga tidak menghukumi siswa. Nah kemudian yang tahap ketiga tadi menanyakan keyakinan. Jadi ketika membentak-bentak itu berarti kan kita melanggar keyakinan kelas bahwa salah satunya kita harus menghargai orang lain, ya. Jadi dengan membentak-bentak teman atau orang lain berarti kita melanggar keyakinan. Nah dengan begitu, dengan segitiga ini diharapkan ketika siswa mendapatkan melakukan tindakan salah, maka ya kita manggil siswa itu pada akhirnya nanti dia tidak merasa dihukum, tetapi dia akan sadar dan memperbaiki kesalahannya sehingga hal itu tidak akan terjadi. Nah itu yang diharapkan ketika ada penanganan masalah. Yang bisa saya sampaikan selanjutnya saya lanjutkan ke moderator, langsung tanya atau ke moderator langsung aja ya. Langsung aja. Boleh siapa yang mungkin akan bertanya? Ya silakan Bu. Izin bertanya Pak Tante. Ya. Gimana ya? Untuk penerapan segitiga restitusi ya. Terkadang kita sebagai seorang guru untuk menerapkan segitiga restitusi di anak yang tidak berkebutuhan khusus juga sulit dan butuh waktu yang cukup lama gitu. Nah kira-kira untuk penerapan segitiga restitusi ini, kalau sekarang kan ada yang namanya pendidikan itu inklusi ya, dimana tidak membeda-bedakan. Berarti itu tidak menutup kemungkinan bahwa di setiap satuan pendidikan pasti ada anak yang berkebutuhan khusus. Apakah segitiga restitusi ini dapat diterapkan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana strategi Pak Tateng gitu ya pada saat bertemu dengan anak berkebutuhan khusus dan memang membutuhkan treatment melalui segitiga restitusi. Terima kasih Pak Tateng. Terima kasih. Kita berikan waktu Pak. Luar biasa pertanyaannya bagus. Ada pertanyaan lain? Langsung jawab ya. Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, betul. Sekarang sekolah itu sebetulnya harus menyediakan siswa yang melayani siswa berkebutuhan sosial, istilahnya inklusi. Nah, ini menerapkan segitiga restitusi, apakah semua masa dengan segitiga restitusi? Nah, bagus sekali tadi pertanyaannya. Jadi begini, segitiga restitusi itu bisa dilakukan untuk kasus-kasus yang dilakukan oleh siswa yang sifatnya tidak extraordinary. Jadi yang masalah-masalah yang keseharian yang bisa diselesaikan ringan dalam masalah ini. Siswa bermasalah dengan kebutuhan khusus atau siswa melakukan tindakan vandalisme misalnya. Nah, ketika vandalisme, pembulian yang menyebabkan terjadinya cacat misalnya atau ya pokoknya parah, maka memang tidak mesti dilakukan dengan restitusi ya. Jadi untuk masalah-masalah fatal itu kita bisa mengacu ke peraturan sekolah dan bisa dengan berhubungan dengan pihak luar, dalam hal ini misalnya ya kepolisian kalau vandalisme. Nah, kalau berhubungan dengan tadi siswa yang inklusi, maka bagaimana seharusnya saya sebagai guru atau mungkin sebagai wali kelas? Nah di sekolah kita kan ada guru BK ya, maka kita sebagai guru nanti kolaborasi, konsolidasi dengan wali kelas, dengan BK, ini bagaimana menangani siswa seperti ini. Dan kita juga harus punya data, makanya di awal itu kan, di awal dia masuk itu kita punya data assessment diagnostik kan. Nah dari situ kita tahu bahwa siswa ini ada punya kebutuhan khusus. Dengan kita punya pemetaan itu, nanti kita akan lebih mempermudah kita ketika menangani siswa. Yang paling utama tadi, karena mungkin tidak semua guru mempunyai pengetahuan tentang penanganan siswa berkebutuhan khusus, maka seyogyanya nanti saya akan berkoordinasi dengan BK supaya
saya tidak salah menangani siswa yang berkebutuhan khusus. Mungkin itu Bukti. Makasih atas pertanyaannya. Ada yang lain? Oh, silakan Bu Tintin. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Tateng atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali. Nama, ilmu, dan pengetahuan kita tentang budaya positif yang tentunya harus diterapkan di sekolah ya. Nah, pemaparannya sangat bagus, materinya sangat bagus, tapi yang pastinya dari tahapan-tahapan budaya positif yang dipaparkan, ini kan banyak ya Pak ya. Nah, tentunya ini membutuhkan kolaborasi kan, tidak hanya sendiri kita yang bergerak. Nah, bagaimana caranya kita bisa meyakinkan teman-teman peserta didik yang lain untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan yang baik. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, jadi bagaimana sosialisasi kita? Nah, ini pertama keyakinan kelas ini harus mulai diketahui dan mulai dilakukan oleh setiap guru. Jadi ketika semua guru sudah tahu di awal pembelajaran itu yang harus kita lakukan apa tadi, membentuk keyakinan kelas itu. Ketika keyakinan kelas sudah dibentuk, maka semua siswa itu kan punya keyakinan sama-sama. Oh, kalau saya di kelas itu tidak boleh begini, saya harus begini. Artinya ketika di awal itu kita sudah membentuk keyakinan kelas secara bersama, siswa sudah paham bahwa saya harus apa saja. Kemudian ketika semua siswa sudah tahu, perlu juga guru-guru lain atau kita juga berkolaborasi dengan kesiswaan, dengan para wakil dan juga pimpinan untuk kemudian bagaimana peraturan yang ada itu disinergikan dengan kebutuhan siswa yang nanti tadi berdampak pada keyakinan. Jadi pada kata kuncinya adalah lakukan komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik di antara guru, para pimpinan wakil dan juga sosialisasi kepada siswa. Mungkin itu rutin yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau belum. Sudah? Dan ada lagi? Silakan Bu Anja. Luar biasa dengan antusiasmenya. Masya Allah. Terima kasih. Silakan. Dari yang tadi sebelumnya Bu Tintin, masalah keyakinan manusia. Nah, dari awal contoh kan tadi Pak Latin udah bilang, contohnya pembalap naik mobil aja pakai helm gitu kan. Tapi ada yang balapan dia nggak pakai helm, motor loh ya. Nah, sama itu baru dari dua sisi ya. Nah, di kelas itu kan ada 36 anak. Bagaimana cara kita untuk memaksimalkan dan melakukan keyakinan kelas? Terima kasih pertanyaannya luar biasa. Jadi rekan-rekan, ketika nanti timbul permasalahan anak melakukan kesalahan itu, pasti kalau kita sudah membentuk keyakinan, namanya pelanggaran, kesalahan itu nggak mungkin hilang, pasti ada. Nah, maksud dari keyakinan kelas atau restitusi itu, keyakinan kelas itu dibentuk dulu bersama-sama, nanti sebagai dasar kita melakukan restitusi. Jadi ketika kalau kita tidak membentuk keyakinan secara bersama-sama, nanti siswa lah saya melakukan ini merasa mereka tidak melanggar, tidak atau ya biasa saja. Tapi ketika kita bikin dulu keyakinan kelas di awal pembelajaran, itu nggak lama lah, nanti kita bisa diskusi dengan siswa. Dari situ dapatkan keyakinan, walaupun ya mungkin tidak semua anak bisa terlibat aktif, tetapi setidaknya kita sudah menyampaikan di kelas itu yang 36 anak itu bahwa kita sudah sepakati di kelas kita harus begini, di pelajaran ini harus begini. Nah, ketika itu sudah disampaikan, maka ketika dia melakukan kesalahan, itu yang jadi dasar kita panggil, kita stabilkan emosi, stabilkan identitasnya, kita validasi kesalahannya, baru kita tanyakan keyakinan apa yang telah melanggar. Nah, dengan begitu kan diharapkan, ini kan kita memang belum bisa ideal menerapkan 100%, tetapi dengan mengetahui teori ini kita
sudah ada gambaran ketika ada siswa melakukan kesalahan apa yang harus kita lakukan, yaitu kita melakukan segitiga restitusi. Jadi kita coba aja Bu. Jadi memang pasti ada kendala, tetapi kalau kita tidak mencoba memberikan untuk keyakinan kelas, maka ya kita tidak akan bisa memetakan dan menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Mungkin itu aja Bu Anjar. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas atensi dan keaktifan rekan-rekan. Semoga budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta, sehingga sekolah kita SMA 2 Kota Bekasi ini menjadi sekolah yang masuk ke depan dalam prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Tateng atas pemaparan materinya mengenai budaya positif aksi nyata yang mudah-mudahan dapat bermanfaat ya untuk kita semua dan dapat diterapkan juga di sekolah SMA 2 Bekasi ini. Ya, semoga apa yang telah disampaikan dapat diaplikasikan juga dalam kegiatan sehari-hari sehingga tercipta lingkungan belajar yang bisa menjadi lebih positif, kolaboratif dan juga produktif. Dengan berakhirnya penyampaian materi ini, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Megantoro, rekan sejawat dari Bapak Tateng Maulana. Saya ingin menyampaikan kesan-kesan dari yang sudah beliau sampaikan, di mana materinya sangat komprehensif, bagus, penuh semangat, dan sangat energik, di mana kami jadi paham apa itu posisi kontrol sebagai guru, sebagai layaknya seorang manajer yang baik, dan bagaimana kami melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan pada peserta didik kami. Semoga kedepannya Pak Tateng semakin sukses, semakin jaya, semakin termotivasi dan menjadi guru penggerak andalan serta menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih Pak Tateng, semoga Pak Tateng diberikan kesehatan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.